Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian memahami makna bacaan salat, dan kali ini yang kita bahas adalah makna takbir. Ya, kita berusaha menghayati, merenungi makna takbir itu seperti apa dalam dalil, dalam bahasa Arab, sehingga harapannya insya Allah pada saat sholat kita bisa merasakan betul setiap mengucapkan takbir itu. Takbir dalam sholat itu disertai dengan gerakan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, ya. Disertai dengan gerakan mengangkat tangan. Jadi ini akan kita bahas dua hal nantinya. Pertama, sebenarnya mengangkat tangan itu apa maknanya dalam sholat. Kemudian yang kedua, makna takbir sendiri itu bagaimana. Pertama, untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu dilakukan pada 4 tempat. Yang pertama adalah saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Tangan diangkat setinggi telinga, sebagian ulama berpendapat setinggi pundak. Nah, kalau mazhab Asy-Syafi'i antara telinga dan pundak. Jadi biar melaksanakan dua hadis itu, karena memang ada hadis yang memberi kesan bahwa Rasulullah itu mengangkatnya sejajar telinga. Ada pula hadis yang memberi kesan mengangkatnya sejajar dengan pundak. Makanya kita lihat orang mengangkat tangan itu ada yang seperti ini, ada juga yang agak tinggi begini. Nah, Imam Syafi'i mengkompromikan dua hadis itu. Mengkompromikan. Jadi orang yang mengangkat tangan setinggi telinga, maka dalam penglihatannya kelihatan seperti setinggi telinga. Yang mengangkat tangan setinggi pundak dalam penglihatannya seperti setinggi pundak. Tapi orang yang mengangkat tangan antara telinga dan pundak ini melaksanakan dua hadis itu. Nah, itu penjelasan dari Asy-Syafi'i seperti itu. Pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua adalah saat ruku'. Allahu Akbar, ya. Diangkat tangan juga pada saat mau ruku'. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah saat bangkit dari ruku'. Nah, tapi ini bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku'. Yang keempat adalah saat bangkit berdiri masuk rakaat ketiga. Nah, jadi setelah tahiyat awal itu kemudian berdiri Allahu Akbar. Itu yang benar, yang sunnah adalah diangkat tangannya lagi. Ada beberapa orang kalau bangkit rakaat ketiga itu tangannya langsung begini tanpa diangkat tangan. Padahal ada hadis sahih dalam riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya saat bangkit untuk masuk rakaat yang ketiga. Nah, jadi di 4 lokasi kita mengangkat tangan itu. Nah, pertanyaannya, apa makna mengangkat tangan? Kenapa kita harus mengangkat tangan seperti ini yang kita hadapkan ke arah kiblat itu? Ya. Jawabannya adalah makna mengangkat tangan pertama adalah i'zamu jalalillah, mengagungkan kebesaran Allah. Nah, jadi beberapa suku primitif mungkin bisa kita lihat ya, ketika menyembah dewa-dewa mereka itu ngangkat-ngangkat tangan begini ya. Gitu ya. Ini memang ada unsur secara alami itu mengagungkan seperti itu. Nah, saat mengangkat tangan itu kita mempersembahkan pengagungan ini kepada Allah. Ya, Allah, ada unsur pengagungan. Nah, ini didasarkan pada riwayat Asy-Syafi'i pada saat beliau sholat di samping Muhammad bin Al-Hasan. Siapa Muhammad bin Al-Hasan? Muhammad bin Al-Hasan itu adalah ulama bermadzhab Hanafi. Salah satu dari murid
Abu Hanifah yang paling cemerlang itu adalah Muhammad bin Al-Hasan. Ini ceritanya kalau dalam riwayat ulama yang bertubuh gemuk. Jadi jarang ulama bertubuh gemuk itu ya. Gemuk itu ada dua macam, ada gemuk yang genetik, ada pula gemuk yang kebanyakan makan, itu ada. Yang genetik ini meskipun makan sedikit, ini gemuk aja itu ya. Kalau yang gemuknya kebanyakan makan, ini saya sempat buat artikel khusus ini masalah gemuk ini, masalah gemuk, masalah perut buncit itu memang ada penjelasannya ya di dalam dalil itu. Karena ada dalil yang mencela orang-orang berperut buncit, tetapi pada saat yang sama itu diketahui ada ulama-ulama besar, bahkan sahabat Nabi yang gemuk dan berperut buncit, gitu ya, ada ya. Misalnya seperti Ali bin Abi Thalib, itu dikatakan perutnya itu besar beliau itu, Ali. Padahal ini sahabat Nabi yang sangat soleh, yang sangat mulia. Termasuk Muhammad bin Al-Hasan, ini dikenal gemuk besar orangnya. Termasuk juga seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ceritanya murid-muridnya yang melihat Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas itu kalau duduk itu memerlukan tempat untuk 2 orang. Jadi nggak bisa untuk 1 orang itu. Itu saking besarnya orang ya Ibnu Abbas itu. Nah, di sini dijelaskan para ulama masalah gemuk dan perut buncit ini perlu dibedakan 2 hal. Kalau itu genetik nggak ada celaan sama sekali. Termasuk juga gemuk dan perut buncit karena bahagia dengan iman, dengan Islam. Ya, itu juga tidak ada celaan. Yang ada celaan adalah orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga makan sebebas-bebasnya, nggak peduli halal haram, sehingga kemudian terjadi kegemukan dan perut buncit yang dicela dalam hadis Nabi. Itu ada riwayat memang dalam Sahih Bukhari itu. Kembali ke sini. Jadi suatu saat Asy-Syafi'i itu sholat bersama Muhammad bin Al-Hasan. Shallaitu bi janbi Muhammad bin Al-Hasan. Aku sholat di samping Muhammad bin Al-Hasan. Farafa'tu yadayya 'inda ar-ruku'i wa ba'da ar-ruku'. Maka aku mengangkat kedua tangan pada saat ruku' dan setelah ruku'. Berarti Allahu Akbar untuk ruku', kemudian sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti ketika Asy-Syafi'i bercerita semacam ini, Muhammad bin Al-Hasan itu berarti tidak mengangkat tangan saat sholat. Jadi saat beliau rukuk langsung rukuk saja tanpa mengangkat tangan. Saat sami Allahu liman hamidah juga tidak mengangkat tangan. Nah, ini menunjukkan ada ikhtilaf ya di kalangan ulama sendiri masalah mengangkat tangan. Dan memang masalah mengangkat tangan ini statusnya adalah sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada ulama yang enggak mengangkat tangan, sholatnya itu tetap sah. Lalu kemudian Muhammad bin Al-Hasan bertanya pada Imam Syafi'i, qala li Muhammad bin Al-Hasan lima rafa'ta yadayka? Kenapa kau angkat kedua tangan? Maksudnya, saya selama ini kalau sholat nggak pernah angkat tangan seperti kamu ini. Nah, kamu ini kenapa kok sholatnya seperti itu? Jawaban Asy-Syafi'i, qultu i'zaman li jalalillahi azza wa jalla wattiba'an li sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam wa raja'an li thawabillah. Ya, aku menjawab, ini untuk mengagungkan kebesaran Allah, juga mengikuti sunnah Rasul kita, dan juga berharap pahala dari Allah. Nah, berarti Asy-Syafi'i di sini menerangkan makna mengangkat tangan itu adalah i'zaman li jalalillah, untuk mengagungkan kebesaran Allah, dan itu dilakukan Rasulullah karena Asy-Syafi'i menegaskan wattiba'an li sunnati rasulina. Berarti itu ada dasarnya, Rasulullah melakukannya. Jadi ini ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nah, berarti maknanya Muhammad bin Al-Hasan belum sampai kepada beliau hadis yang menunjukkan Rasulullah mengangkat tangannya ini, sehingga tidak mengangkat tangan. Wa raja'an li thawabillah, dan mengharap pahala dari Allah nih. Jadi ini ikhtisab, artinya perbuatan kayak gini nggak ngarang gitu loh ya. Perbuatan kayak gini adalah mengikuti Rasulullah, sehingga kalau mengikuti itu pasti ada harapan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah. Ini makna pertama dari mengangkat tangan. Makna yang kedua dari mengangkat tangan adalah mengangkat tangan itu simbol ketundukan, kepasrahan, dan menyerah total kepada pihak yang
menguasai. Jadi sama seperti seorang tawanan yang mengangkat tangan ketika menyerah. Ketika menyerah kan angkat tangan begini, gitu ya. Untuk apa tawanan itu kok menyerah? Tawan itu menyerah adalah dia siap diapa-apain, harapannya tidak dibinasakan. Kalau melanjutkan perang kan potensinya mati, gitu ya. Tapi ketika menyatakan begini menyerah, berarti dia tidak mau mati. Oke, mau ditawan, dijadikan budak tidak masalah. Yang penting tidak mati. Itu maksud dari menyerah, mengangkat tangan itu seperti itu. Nah, ini yang makna yang dijelaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan huwa istislamun wanqiyadun wa kana al-asiru idza ghuliba madda yadayhi alamatan listislamihi. Mengangkat tangan adalah simbol menyerah, simbol tunduk. Ya, sebagaimana seorang tawanan itu jika dikalahkan dalam perang maka dia akan mengangkat kedua tangan sebagai tanda bahwa dia telah menyerah. Nah, jadi ketika kita mengangkat tangan ini berarti kita menyatakan menyerah kepada Allah, pasrah kepada Allah, siap untuk diatur dan ditentukan oleh Allah. Ya, siap diapa-apain oleh Allah, gampangannya gitu ya. Dikasih nikmat, siap. Diuji juga, siap. Diperintahkan, siap. Dilarang sesuatu juga, siap. Dibuat bahagia, siap. Dibuat susah, siap. Dibuat tertawa, siap. Dibuat menangis, siap. Ya, itu makna dari mengangkat tangan ini. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi kemudian di kehidupan nyata ketika diuji dengan susah masih gerundel, masih menggerutu, nah ini berarti perlu dihayati lagi makna mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangan maknanya siap, pasrah, ngikuti seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Ya, oke. Jadi dengan kata lain mengangkat tangan ini kalau kita hubungkan dengan bacaan zikir yang diajarkan Nabi, mengangkat tangan ini adalah di antara bentuk praktek dan penghayatan dari lafadz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena inna lillahi itu kan maknanya sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Kalau sudah miliknya Allah ya kan pasrah toh, mau diapa-apain. Sama saya seperti misalnya punya botol aqua ini misalnya milik saya. Ini botol ini mau saya apa-apakan kan terserah saya. Mau saya elus-elus, mau saya remas-remas begini, mau saya pukul-pukulkan begini, mau saya banting, mau saya bakar, terserah saya karena saya yang punya. Itu makna inna lillah. Kami ini miliknya Allah. Artinya pasrah, siap untuk mendapatkan ketentuan dan pengaturan dari Allah. Nah, cuma harus kita yakini Allah itu walaupun bebas untuk memutuskan apapun pada hambanya, tapi Allah itu maha suci dari sifat zalim. Semua perbuatan Allah pasti bijaksana, apapun itu. Makanya nggak perlu protes dengan seluruh ketentuan Allah. Perintahnya kita itu kan ar-ridha bil qada, menerima takdir dari Allah. Ya, saya itu pernah ditanya, kenapa Allah kok menciptakan kejahatan? Kenapa Allah itu kok menciptakan bencana? Kenapa Allah itu kok menciptakan neraka? Kenapa Allah itu kok menciptakan iblis misalnya? Kenapa kok ada setan? Ya. Katanya Allah itu maha kuasa, maha baik misalnya. Tapi kenapa kok menciptakan hal-hal yang semacam itu? Nah, ini kalau ada pertanyaan semacam ini dikembalikan ke surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Enggak boleh ditanya. Allah namanya Allah, yang namanya Tuhan, bebas untuk melakukan perbuatan apapun yang dilakukannya. Kalau kita menggugat keputusan Allah, itu kan sama dengan memposisikan diri setara dengan Allah. Seperti dalam pengadilan gitu. Pengadilan itu kan orang menggugat orang lain kan merasa dia setara dalam hukum. Ya, jadi ada prinsip kesetaraan di depan hukum kan gitu ya. Sehingga karena sama maka berani menggugat. Kalau hamba levelnya bukan menggugat. Levelnya hamba itu adalah menyadari siapa dirinya, lalu kemudian berterima kasih kepada Allah atas karunia yang diberikan. Gitu ya. Jadi kalau kita itu benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengetahui
bagaimana Allah itu seperti apa sifat-sifatnya, kita itu pasti akan lebih sibuk untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, bukan menggugat, mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, contoh misalnya ya, Allah itu kan kuasa membuat kita itu jadi kecoa, jadi tikus bisa. Allah itu kuasa membuat kita jadi anjing, jadi babi bisa. Tapi ternyata Allah memutuskan kita sebagai manusia. Nah, itu kan kita harus berterima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau menciptakan saya sebagai manusia. Andai kan kita diciptakan jadi nyamuk, maka ya hidup kita hanya nguing-nguing begitu, nempel di pipi manusia, ditablok, tewas, selesai. Tidak ada lagi cerita lanjutan tentang kehidupan kita. Nah, itu berterima kasih di situ. Ya. Tapi yang diciptakan sebagai tikus, anjing, babi sekalipun juga berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena dibuat ada itu sudah kemuliaan dari Allah. Kemudian diperintahkan hidup bersenang-senang sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Setelah itu selesai, nggak ada hisab, nggak ada azab. Ya kan tetap baik gitu ya. Ya, itu kalau kita renungi terkait dengan semua keputusan-keputusan dan takdir-takdir Allah. Makanya di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan itu lahul hukmu. Allah itu yang punya hak untuk memutuskan. Allah pula lah yang berhak untuk membuat takdir-takdir kepada seluruh manusia. Ya. Nah, jika seperti ini makna mengangkat tangan, yakni bermakna pasrah, berarti agar kita lebih bisa menghayati makna mengangkat tangan ini, ilmu yang perlu didalami adalah penghayatan ilmu tentang tawakal, ilmu tentang pasrah, ilmu tentang ridho dengan takdir. Itu yang akan membuat kita bisa lebih merasakan ketika mengangkat tangan itu maknanya, oh saya pasrah, siap untuk diatur oleh Allah, siap untuk ditentukan oleh Allah, saya siap untuk diberi karunia maupun diuji sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya. Baik, jadi itu makna mengangkat tangan. Sekarang kita masuk ke yang utama, yakni takbir. Kalau kita bicara takbir, maka kalau kita amati sesungguhnya takbir itu adalah ibadah yang dilakukan dalam banyak hal. Di antaranya misalnya azan. Azan itu ada takbirnya, diawali Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah 4 kali di awal, gitu ya. Iqamah juga ada takbirnya. Kemudian termasuk pada saat 10 awal bulan Zulhijjah, nah kita akan disunahkan untuk banyak bertakbir. Jadi seperti di musim haji ini, itu nanti kalau sudah mulai tanggal 1 itu sunnahnya memperbanyak takbir. Termasuk saat hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, itu kan disunahkan itu begitu sudah terbenam matahari tanggal 1 Syawal atau atau tanggal 10 Zulhijjah, maka kita disunahkan untuk memperbanyak takbir dimanapun, dalam kondisi apapun, saat sholat, di luar sholat, di pasar, di kumpulan-kumpulan, itu disunahkan untuk bertakbir. Termasuk juga pada saat hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu berarti tanggal 11, 12 dan 13. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Tasyrik itu dari kata syarroko. Syarroko itu maknanya mendendeng. Ya, jadi cara mengawetkan daging dengan didendeng itu ya, itu namanya syarroko. Bahasa Arabnya syarroko tasyrik. Nah, kenapa kok 11, 12, 13 dinamakan hari tasyrik? Karena pada 3 hari itu kaum muslimin waktu itu mendendeng daging-daging kurban, gitu ya. Karena zaman dulu itu kan belum ada teknologi pengawetan seperti sekarang, belum ada kulkas, belum ada ini gitu ya, sehingga cara mengawetkannya ya didendeng itu. Dan waktu itu yang kalau korban kan banyak juga, daging sebanyak itu kalau nggak diawetkan kan buang nanti. Nah, di 3 hari itulah mereka sibuk mendendeng daging kurban yang disembelih tanggal 10 itu, maka 3 hari itu dinamakan hari tasyrik. Itu hari makan dan minum juga yang kita tidak disyariatkan berpuasa, gitu ya. Nah, itu juga disyariatkan untuk bertakbir. Termasuk saat berjihad. Saat berjihad itu disunahkan memperbanyak takbir Allahu Akbar, supaya mengingat bahwa semua musuh Allah itu kecil, semua musuh Allah itu remeh, semua musuh Allah itu lemah. Yang maha kuasa dan maha kuat hanyalah Allah saja.
Termasuk juga saat naik kendaraan, itu juga disunahkan takbir. Di samping membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, ya, itu salah satu sunnahnya juga membaca takbir Allahu Akbar, gitu ya, ditambahi dengan takbir. Termasuk saat naik ke tempat tinggi. Nah, jadi para sahabat Rasulullah itu kalau safar, itu kalau pas naik ke tempat tinggi itu takbir Allahu Akbar, gitu ya. Ini bisa kita praktekkan, entah kita naik sepeda motor, naik mobil, begitu jalannya gak naik itu disunahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya. Termasuk juga saat melihat Ka'bah. Nah, ini panjenengan yang haji atau umroh misalnya, atau tidak haji atau tidak umroh, hanya sekedar berkunjung ke Masjidil Haram untuk beribadah di sana. Kalau sudah melihat Ka'bah itu disunahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar, gitu ya. Termasuk juga saat melihat hilal. Nah, jadi misalnya meru'yat hilal, kemudian melihat wah sudah datang bulan yang baru, nah, itu juga disunahkan untuk bertakbir. Termasuk juga saat selesai sholat, salah satu zikirnya itu kan Allahu Akbar, gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca 33 kali, ya. Berarti ini zikir setelah sholat juga. Termasuk juga disunahkan saat menyembelih. Saat menyembelih hewan kurban itu kan sunahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim Akbar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ada takbir juga di situ. Termasuk juga saat mau tidur. Saat mau tidur itu ada ajaran untuk berzikir, salah satunya adalah takbir. Itu mirip seperti selesai sholat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Termasuk juga saat bangun tidur. Nah, itu juga ada syariat takbir, ya, bangun Allahu Akbar. Lalu kemudian saat takjub dengan sesuatu. Nah, jadi para sahabat kadang kalau takjub dengan sesuatu yang besar, nah itu takbir mereka Allahu Akbar. Ya, contohnya misalnya ketika berhasil menembus benteng perang saat jihad, kan seneng gitu ya. Nah, itu mengucapkan Allahu Akbar, gitu ya. Berusaha untuk mencari sumber air, lalu nyari di padang pasir susah, lalu kemudian ternyata suatu saat ketemu dengan mata air, maka saking senangnya Allahu Akbar, yaitu ya. Nah, kalau takjub itu banyak bacaannya. Allahu Akbar bisa, Subhanallah juga boleh, ya. Subhanallah menunjukkan kagum itu juga bisa. Masya Allah juga boleh. Masya Allah itu ada di surat Al-Kahfi itu, yang kagum menggunakan lafaz Masya Allah la haula la quwwata illa billah, itu ya. Nah, yang agak populer sekarang itu Masya Allah tabarakallah, itu ya. Nah, ini ya boleh-boleh saja, tidak masalah, itu ya. Itu untuk kagum terhadap sesuatu. Masya Allah tabarakallah. Ini saya nggak tahu yang memulai siapa, tapi banyak artis-artis yang niru-niru juga ya. Nah, begitu. Tidak masalah sebenarnya ya. Oke. Termasuk kata para ulama saat mendengar berita gembira itu takbir juga. Misalnya istri hamil pas keluar, lalu kemudian istri sudah berhasil, kemudian istri melahirkan, tahu-tahu di rumah itu sudah ada bayi. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi semacam itu juga termasuk takbir yang dibenarkan. Termasuk saat kebakaran. Nah, ini juga para ulama membahas itu. Saat kebakaran itu disunahkan zikirnya adalah takbir Allahu Akbar dan lain-lain. Jadi banyak memang ya situasi-situasi, momen-momen yang kita disunahkan untuk bertakbir itu banyak sekali, bukan hanya di saat sholat. Dan kalau di dalam sholat, maka takbir itu adalah bacaan yang paling banyak dibaca. Takbir itu adalah bacaan yang paling banyak. Ini kalau dibandingkan dengan subhanallah masih banyak takbir, karena takbir itu hampir kita baca terus setiap perpindahan gerakan. Ya, takbir itu dibaca saat mengawali sholat, saat hendak rukuk, saat hendak sujud, saat bangkit dari sujud, saat bangkit untuk berdiri. Ya, kalau sholat wajib itu sebanyak 5 kali dalam sehari, maka ini ada ulama yang sudah menghitungnya ya. Sehari semalam gitu kita akan bertakbir sebanyak 94 kali. Ya, itu sudah ada yang ngitung para ulama, 94 kali. Itu kalau rutin sholatnya lengkap 5 kali dalam sehari. Nah, dalam sholat itu ada 2 macam takbir. Apa itu?
Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intiqal. Nah, jadi dalam salat kita itu intinya ada dua takbir. Pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intiqal. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram adalah takbir yang dibaca untuk mengawali sholat. Jadi takbir awal mengawali sholat, pembukaannya itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu dibaca bersamaan dengan niat. Jadi niat itu aslinya bacanya bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram itu tidak dinamakan niat, masih menguatkan niat. Jadi misalnya ulama-ulama di Indonesia itu kan karena bermadzhab Syafi'i itu banyak yang menyarankan untuk melafalkan niat. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, gitu ya. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi itu bukan niat, itu persiapan niatnya sebenarnya untuk lebih menguatkan niatnya. Karena niat yang benar itu justru bareng dengan takbiratul ihram. Gitu ya. Nah, ini banyak yang barangkali salah menyangka bahwa niatnya dilafalkan. Enggak. Niatnya itu ya hanya dalam hati bareng dengan takbiratul ihram. Bacaan sebelumnya itu hanya menguatkan sifatnya. Biar meneguhkan supaya niatnya itu lebih enggak ngelamun gitu loh. Saat memulai itu saya ini sedang mau sholat gitu. Sehingga semua pikiran terkait dengan dunia harus saya kesampingkan. Ya, jadi itu. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang dibaca untuk mengawali sholat bersamaan dengan niat. Dan takbiratul ihram hanya sekali. Kenapa? Karena dia mengawali sholat. Nggak mungkin dibaca berkali-kali. Nah, ini takbiratul ihram. Adapun takbir intiqal itu maknanya adalah takbir yang dibaca setiap perpindahan gerakan sholat. Nah, itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu bahasa Arabnya pindah gitu loh ya. Intiqal itu intaqala, intiqal maknanya pindah. Kalau saya berdiri di sini terus pindah ke situ, itu bahasa Arabnya adalah intiqal, ya, terjadi perpindahan gitu ya. Nah, dinamakan takbir intiqal karena menandai perpindahan gerakan sholat. Seperti saat sujud Allahu Akbar, nah itu dinamakan takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, takbir intiqal. Bangkit dari sujud Allahu Akbar, takbir intiqal. Sujud lagi Allahu Akbar, takbir intiqal. Jadi intinya takbir perpindahan. Nah, itu namanya takbir intiqal. Ya. Nah, kalau takbiratul ihram itu statusnya adalah wajib, rukunnya sholat. Kalau takbir intiqal sunnah. Nah, sunnah ini artinya kalau misalnya lupa atau ditinggalkan karena sesuatu, maka tetap sah sholatnya. Kadang-kadang kan orang itu lupa ya, mungkin pas ngelamun itu kemudian lupa takbir langsung tiba-tiba rukuk misalnya, kan bisa itu terjadi. Ya, kadang salah ngomong juga ya. Saya pernah bermakmum ada seseorang yang ketika i'tidal bukan sami Allahu liman hamidah, yang dibaca adalah Allahu Akbar. Oh, bisa saja itu. Itu terjadi kadang, namanya manusia ya, itu manusiawi banget. Nggak masalah, itu tidak membatalkan sholat karena statusnya adalah sunnah. Oke, nah sekarang kita akan membahas makna dari takbiratul ihram dan takbir secara umum, takbir intiqal juga. Nah, takbiratul ihram itu berasal dari dua kata, takbirah dan al-ihram. Takbirah itu makna bahasanya adalah satu kali takbir, ya, satu kali takbir. Jadi takbirah itu dari kata kabbaro. Kabbaro itu makna bahasanya membesarkan, maknanya kabbaro membesarkan. Terus diubah ke masdar. Masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, kalau di bahasa Inggris itu ada istilah gerund. Nah, gerund itu kata benda yang diambil dari kata kerja. Bahasa Arab juga punya kayak begitu. Contoh misalnya kata fassaro. Fassaro itu menafsirkan. Kalau diubah ke masdar atau jadi gerund itu menjadi tafsir, hal menafsirkan atau penafsiran. Darrosa, mengajar, diubah menjadi tadris, hal mengajar atau
pengajaran. Nah, sama kabbaro membesarkan Allah maksudnya ya. Takbir hal membesarkan, maknanya begitu. Begitu dikasih tak marbutoh, takbir menjadi takbiroh, maka maknanya adalah satu kali takbir yang diucapkan. Jadi ada tambahan makna frekuensi di situ ya. Frekuensinya satu kali takbiroh. Adapun al-ihram, ihram itu makna bahasanya adalah ad-dukhul fi hurmatillah, masuk dalam area suci miliknya Allah. Nah, itu makna dari ihram. Makanya jenengan yang sudah pernah umroh atau haji itu kan pasti ada prosesi ihramnya. Itu mirip sebenarnya dengan sholat ini. Miripnya dari sisi apa? Sholat itu kan ada awalnya ada akhirnya, gitu ya. Nah, awalnya sholat ya takbiratul ihram itu pembukanya, penutupnya adalah salam. Orang umroh sama, ada awalnya apa? Ihram. Terus penutupnya apa? Penutupnya adalah tahallul terakhir yang ditandai dengan mencukur rambut. Nah, itu pembuka penutupnya gitu. Semua ibadah pasti ada pembuka dan penutupnya. Nah, umroh itu diawali dengan ihram. Nah, ihram itu apa makna ihram pada saat umroh atau haji? Makna ihram pada saat umroh atau haji adalah niat masuk dalam ibadah haji atau umroh. Nah, itu namanya ihram. Makanya biasanya diawali dengan ucapan labbaik Allahumma umratan, misalnya gitu. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah ini. Di hatinya sudah niat untuk umrah, saat itulah dia sudah dikatakan berihram. Nah, kalau sudah berihram, maka dia terkena larangan-larangan ihram. Kenapa? Karena dia seakan-akan masuk ke area suci milik Allah yang terhormat, yang dia nggak boleh melakukan perbuatan secara sembarangan. Makanya di saat ihram itu kan ada larangan-larangan khusus loh. Misalnya nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai baju yang berbentuk gitu ya. Kaos nggak boleh, jaket nggak boleh, celana nggak boleh. Pakaiannya khusus namanya pakaian ihram kan begitu, yang terdiri dari dua tempat itu ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu, bolehnya hanya sandal. Kemudian tidak boleh ngelamar, tidak boleh akad nikah, nggak boleh menikahkan ya. Jadi apalagi berhubungan suami istri, berjumpa tidak boleh. Itu larangan-larangan ketika seseorang ihram. Kenapa? Karena ihram itu memang maknanya adalah ad-dukhul fi hurmatillah, masuk ke area suci milik Allah. Gitu ya. Nah, jadi aslinya ibadah haji itu umrah itu diawali ya dari ihram, dari miqat itu. Kalau misalnya orang turun ke ke tanah suci itu turunnya di Madinah misalnya, berarti dia ihramnya diwajibkan harus di miqat yang bernama Bir Ali. Ya. Sekarang namanya Bir Ali, kalau zaman Nabi dulu namanya Zulhulaifah. Ini tempat-tempat ihram itu sudah ditentukan Nabi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi yang area Madinah itu harus dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Ada yang dari Al-Juhfah, area-area sekitar Mesir gitu ya. Kemudian ada dari Yalamlam, itu yang di daerah sekitar Yaman kira-kira. Kemudian ada lagi Qarnul Manazil, ada Zatu Irqin. Jadi ada 5 miqat khusus itu. Itu tempat memulai untuk miqat. Tempat memulai untuk ihram. Ya. Kalau orang melanggar ini, maka dia ibadahnya dianggap kurang, yang harus ditambal. Nah, nambalnya dengan dam, ya, bayar dam itu. Makanya orang Indonesia misalnya ketika haji tamattu berarti kan umroh dulu baru haji. Ya. Ketika dia umroh dulu, misalnya dari Mekah atau dari Jeddah, kemudian masuk ke Mekah, dia melakukan prosesi umroh, selesai potong rambut. Setelah selesai potong rambut, dia menunggu musim haji, gitu ya. Nah, biasanya kemudian setelah itu disuruh setelah itu kemudian ihram tanggal 8 misalnya, tanggal 8 Zulhijjah itu. Nah, ihramnya ini dari Mekah. Nah, ketika dari Mekah berarti kan tidak memenuhi perintah untuk ihram dari miqat kan. Nah, makanya orang haji tamattu wajib bayar dam. Itu karena persoalannya di situ. Karena ihramnya di Mekah. Andai kan mau keluar lagi menuju miqat ya nggak perlu bayar dam, nggak dinamakan haji tamattu. Itu berarti umroh sendiri, haji sendiri, gitu ya. Jadi umroh sendiri, setelah itu kemudian hajinya ifrat, gitu ya. Ceritanya begitu. Kalau tamattu itu ciri utamanya adalah umroh dulu, setelah itu kemudian ihramnya itu di Mekah. Ya, boleh dari hotel, dari mana terserah. Pokoknya nanti persiapan menuju ke
ke Arafah ya, wukufnya kan nanti di Arafah di situ ya. Jadi kembali ke makna ihram itu maknanya ad-dukhul fi hurmatillah. Berarti takbiratul ihram itu makna bahasanya adalah satu kali takbir yang diucapkan sebagai penanda bahwa seseorang itu mulai memasuki area suci miliknya Allah. Nah, itu makna dari takbiratul ihram. Ya. Berarti kalau orang itu sudah mengucapkan Allahu Akbar dengan makna seperti ini, berarti dia sudah sukarela mengikrarkan diri untuk masuk ke area suci milik Allah dalam situasi sholat itu, meninggalkan segala hiruk pikuk dunia, melupakan segala pikiran tentang dunia, dan perhatian itu murni semata-mata untuk mengingat Allah. Ya. Kalau sudah masuk area suci kayak gini, hukum asalnya sebenarnya tidak boleh mengingat apapun selain Allah. Ya. Nah, godaannya biasanya justru saat sholat itu dijadikan sebagai tempat untuk inspirasi, kadang-kadang ya, mencari inspirasi dan memikirkan sesuatu, planning, rencana. Wah, ini bukan tempatnya, gitu ya. Kalau sholat, godaannya biasa gitu. Justru malah dikasih banyak itu, biar perhatian kita tidak ke Allah. Itu keliru. Ya, keliru. Kata Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, beliau mengatakan summiyat hadhihi takbirah bi takbiratul ihram li'annahu yahrumu 'alal musalli ma kana halalan lahu qablaha min mawani'is shalah. Dinamakan takbiratul ihram karena haram bagi orang yang sholat yang sebelumnya itu halal baginya sebelum sholat. Misalnya seperti apa? Seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya. Itu kan sebenarnya halal. Tapi kalau sudah sholat, sudah masuk area suci tadi, makanya sudah nggak boleh lagi makan, minum dan berbicara selain zikir dan lafaz-lafaz yang diajarkan dalam sholat itu. Nah, wa yaqsidu biha dzikr al-khalis lillah, dan dia itu sudah saat takbiratul ihram itu menyiapkan dirinya untuk hanya mengingat Allah semata. Ya. Yang diharamkan bagi seorang sholat itu untuk menyibukkan diri dengan selain Allah. Nah, itu makna takbiratul ihram. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti ini saat sholat, insya Allah lebih tertolong untuk khusyuk dalam sholat. Karena diawali sudah serius untuk berusaha mengisi hati hanya dengan Allah saja. Nah, para ulama itu menjelaskan takbiratul ihram itu hal yang paling penting dalam sholat karena dia kuncinya. Jadi keseriusan sholat itu diukur dari takbiratul ihram dulu. Kalau takbiratul ihram saja itu sudah nggak serius, nah, itu kata para ulama, maka yang selanjutnya itu lebih susah lagi untuk diperbaiki. Jadi memang yang awalnya takbiratul ihram harus mendapatkan perhatian tinggi. Kata Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan begini, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi takbiratil ula, faghsil yadaka minhu." Kalau Anda melihat seseorang yang meremehkan takbiratul ihram, maka cucilah tangan Anda darinya. Nah, ini ungkapan ya. Faghsil yadaka minhu itu maksudnya adalah enggak usah diurus gitu ya. Enggak usah diperhatikan. Kalau orang pengen baik, ingin berubah dirinya melalui sholatnya, itu harus pertama serius dulu takbiratul ihram. Selain itu mungkin masih perjuangan, masih untuk konsentrasi, khusyuk lagi, itu masih perjuangan. Tapi kalau sudah diawali serius takbiratul ihram, insya Allah akan ada perubahan dalam sholatnya. Karena ini adalah kunci di awal. Baik, nah sekarang kita membahas takbir yang secara umum. Tadi takbiratul ihram ya, sekarang kita berbicara takbir intiqal, termasuk takbir-takbir yang kita baca di luar sholat. Apa sebenarnya makna takbir itu? Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Kata akbaru itu kalau dalam bahasa Arab termasuk isim tafdil. Isim tafdil itu maknanya dua. Bisa bermakna paling, bisa bermakna lebih. Ya, isim tafdil itu mengikuti pola af'alu. Ya, mengikuti pola af'alu. Contoh misalnya, kata soghir itu kecil. Kalau diubah ke pola af'alu menjadi asghoru. Kata asghoru itu maknanya bisa paling kecil, bisa bermakna lebih kecil.
tergantung konteks. Kalau misalnya saya bilang Ali asgharu min Ja'far misalnya, itu maknanya Ali lebih kecil daripada Ja'far. Tapi kalau saya bilangnya Ali asgharun nas, maka bermakna Ali adalah orang yang paling kecil di antara manusia. Nah, gitu ya. Jadi isim tafdhil itu bisa bermakna paling atau bisa bermakna lebih. Nah, akbaru pada kata Allahu Akbar itu makna mana yang diambil? Ya, jawabannya adalah akbaru di sini yang diambil keterangan para ahli bahasa adalah isim tafdhil yang bermakna lebih. Bermakna lebih bagaimana? Ya, ada perkiraan lafadz sebenarnya. Jadi kalau disebut Allahu Akbar itu perkiraannya adalah Allahu Akbar min kulli syai'in. Gitu ya. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Allahu Akbar, ya. Itu seperti keterangan Sibawayh dalam Alkitab, beliau mengatakan kama taqulu anta afdalu wa la taqulu min ahadin wa kama taqulu Allahu Akbaru wa ma'nahu Allahu Akbar min kulli syai'. Sebagaimana Anda mengatakan Allahu Akbar, maka maknanya adalah Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi adalah jangan membayangkan fisik. Kalau disebut Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, jangan membayangkan fisik. Kenapa? Karena batasan dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah itu tidak sama dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada sesuatu yang bisa sama dengan Allah. Gitu ya. Jadi seliar apapun khayalan kita tentang Allah pasti salah. Gitu ya. Pasti salah. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Nah, kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan Allahu Akbar ini, ya, ketika beliau menjelaskan kata wakabbirhu takbira, itu maknanya azimhu wa ajillahu amma yaqulu zalimuna al-mu'taduna 'uluwan kabira. Jadi besarkanlah Allah itu maksudnya adalah agungkanlah Allah, ya, besarkanlah Dia, tidak seperti yang diucapkan orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Ya, jadi kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah itu kadang berusaha untuk menyamakan Allah dengan bayangan mereka, itu keliru. Bayangan kita apapun tentang Allah itu nggak sama, gitu ya, dengan yang asli. Jangankan Allah, surga saja kita nggak bisa loh membayangkan. Padahal itu makhluknya Allah loh ya. Tapi Nabi sudah memberikan batasan loh. Surga itu nikmatnya itu mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, bahkan terlintas di hati manusia saja tidak. Ya kan? Padahal itu makhluknya Allah loh ya. Apalagi Allah yang lebih agung dan lebih mulia. Gitu ya. Jadi memang di dunia ini ujian kita menyembah Allah itu adalah beriman pada Allah bil ghaibi, secara gaib. Artinya memang nggak dengan melihat gitu ya. Karena kalau semua bisa melihat Allah, bisa mendengar Allah, nggak ada lagi orang kufur kan? Nggak ada lagi yang kufur. Itu ujiannya adalah bil ghaibi memang. Kalau malaikat di langit ya nggak kufur karena melihat sendiri bagaimana kerajaan Allah di langit, melihat kekuasaan Allah di langit. Nah di bumi ini Allah cuma ngasih bekal akal saja. Allah tidak menampakkan diri, tidak berkenan untuk mengucapkan yang didengar oleh manusia, tidak, tapi hanya lewat utusan-utusan Allah. Maka imannya disebut dengan bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Makanya kalau orang sudah mengaku melihat Allah, wah ini berarti bukan yu'minuna bil ghaibi lagi gitu ya. Itu salah, itu jelas keliru. Di Quran aja perintahnya adalah yu'minuna bil ghaibi. Artinya memang nggak pernah melihat, tapi hanya tahu tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya yang disalahkan adalah orang yang nggak mau mikir, kemudian akhirnya nggak bisa menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di surat Al-Mulk itu penyesalan penghuni neraka itu adalah karena nggak mau mikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka itu mengatakan seandainya dulu kami itu mau mendengar dan berpikir, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu kesalahan mereka. Bukan tidak cerdas, nggak mau mikir. Ya, ada banyak orang-orang yang cerdas tapi nggak pernah mau serius mencari bukti-bukti adanya Allah. Ini yang kena itu nanti di situ ya.
Nah ini yang menjawab kenapa kok beberapa ilmuwan yang pinter-pinter, jenius, tapi kok malah ateis. Itu karena nggak mau mikir saja, bukan nggak cerdas, nggak mau mikir, gitu ya. Oke. Baik. Nah, ketika kita itu diajari Allahu Akbar, maka berarti kita itu seakan-akan diajari Allah, dalam hatimu itu yang boleh besar itu cuma Allah saja. Jangan ada selain Allah. Wah, ini adalah pengobatan yang paling mujarab untuk seluruh masalah manusia. Kok bisa? Iya, karena manusia itu masalah sebesar apapun, begitu masih menjadi benih, itu kalau sudah diawali Allahu Akbar, hilang itu masalah itu. Gitu ya. Masalah cinta misalnya. Masalah cinta yang rumit. Waduh, susah karena cinta. Begitu salat Allahu Akbar, Allah yang paling besar dalam hatiku, bukan cintaku. Kan nggak jadi masalah tuh akhirnya. Orang stres itu kan gara-gara tidak lupa ini loh, tidak menjadikan Allah yang terbesar dalam hatinya, gitu ya. Bertengkar dengan orang, bermasalah dengan orang, gitu ya. Kan kadang kepikiran gitu ya. Begitu masuk salat Allahu Akbar, yang paling besar hanya Allah. Masalahku dengan orang kecil semuanya, gitu ya. Itu. Ketika angen-angen punya harapan apa nggak kesampaian, kadang jadi pikiran, stres gitu ya. Begitu masuk salat Allahu Akbar, kecil semuanya, gitu ya. Ketika dijelek-jelekan orang, difitnah, nama baiknya dihancurkan, kadang jadi pikiran, stres, gitu ya. Ketika waktu salat Allahu Akbar, kecil. Allah yang paling besar, nama itu apa pentingnya? Yang penting di sisi Allah benar kan selesai. Ya, untuk apa tuh menjaga nama baik? Orang terbaik di alam ini Rasulullah saja yang masih dijelek-jelekan orang, masih dibenci orang, musuhnya banyak sekali. Bahkan kata Zakir Naik, buku yang paling banyak ditulis untuk menyerang manusia itu adalah buku yang ditulis untuk membenci dan menjelek-jelekan Rasulullah. Padahal manusia paling mulia, gitu ya. Apalagi kita ya. Kalau misalnya hanya diuji 1-2 orang yang membenci, nggak suka, menjelek-jelekan, kecil itu. Allahu Akbar ya. Allah yang paling besar. Barang hilang, kecil itu. Allahu Akbar, gitu ya. Urusan kerja ada masalahnya, kecil itu. Allahu Akbar ya. Urusan bisnis, kecil itu. Allahu Akbar. Dikasih sakit, Allahu Akbar. Jadi semua urusan hidup itu, kalau kita itu terbiasa memahami bahwa yang paling besar dalam hati hanyalah Allah, nggak akan sampai menjadi parah itu, nggak akan sampai stres. Tidak ada orang mukmin yang depresi sebenarnya, tidak ada. Kenapa? Karena 5 kali dalam sehari loh, bayangkan. Orang-orang kalau yang di psikologi itu kadang untuk menguatkan diri kan melakukan teknik afirmasi ya. Setiap pagi itu lihat kaca, kamu hebat, I love you, aku mencintaimu. Ini karena orang gak dapat petunjuk, itu akhirnya cara menguatkan dirinya dengan begitu, dengan kata-kata yang diciptakan sendiri biar kuat. Nah, orang Islam kan jauh lebih hebat sebenarnya ya. Diajari dengan ilmu yang benar ya. Allahu Akbar itu kan jauh lebih dahsyat dari semua ajaran-ajaran psikologi semacam itu ya, lebih dahsyat itu. Gak ada orang stres itu akhirnya, gak ada orang depresi. Bahkan kita diajari untuk ingat membesarkan Allah itu tiap gerakan sholat. Karena kadang-kadang mungkin pas berdiri gini ingat, beberapa saat kemudian mengalir, lupa lagi, ya diingatkan lagi Allahu Akbar saat mau ruku, kan gitu. Saat ruku kemudian lupa lagi, ingat lagi Sami Allahu liman hamidah, mau sujud takbir lagi. Itu kan nggak ada kesempatan untuk mengingat kembali problem-problem yang selama ini menghantui atau merusak hati kita. Jadi luar biasa ya. Sholat ini kalau direnungi hanya makna takbir saja itu sesungguhnya menyembuhkan hati kita, menyembuhkan masalah-masalah hidup kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang menegakkan sholat, yang mendawamkan sholat, yang istiqomah dalam melakukan sholat, dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang khosyiin, yang khusyuk dalam sholatnya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kajian pagi malam hari ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.